masuk bulan yang diagungkan Allah Ta'ala. Ada 4 bulan yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 36 dengan lafaz arba'atun hurum, 4 bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang dihormati. Haram hurmatun, hormat bahasa kitanya. Bahasa Arabnya hurmatun, bahasa kitanya hormat. Jadi kalau disebut bulan haram, bulan yang dihormati. Begitu juga saat kita menyebut Masjidil Haram, maka kata haram itu artinya dihormati. Tidak selamanya haram itu berarti terlarang atau dilarang. Haram, haram, haram. Tak boleh, tak boleh. Larangan, dilarang. Berjudi haram. Ya. Minum khamar haram. Tetapi kalau disebut Masjidil Haram, maka haram di situ maknanya bukan terlarang, tapi maksud haram itu artinya dihormati, terhormat. Masjidil Haram, masjid yang dihormati, masjid yang terhormat, diagungkan, dimuliakan. Begitu juga dengan bulan haram. Disebut bulan ini sebagai bulan haram, berarti kita sedang berada di bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Maka kalau kita lihat makna Dzulqa'dah, Dzulqa'dah itu secara bahasa dia bermakna memiliki. Dzulnya memiliki, qa'dahnya diambil dari kata qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Kalau Dzulhijjah setelah Dzulqa'dah ini Dzulhijjah. Dzu atau Dzul itu maknanya memiliki, hijjah artinya haji. Bulan Dzulhijjah artinya bulan yang terdapat di dalamnya ibadah haji. Tapi kalau Dzulqa'dah, bulan terdapat di dalamnya aktivitas duduk. Apa maksudnya bahwa di bulan Dzulqa'dah itu orang disuruh duduk? Maka dulu orang-orang jahiliyah itu mereka sangat memuliakan bulan Dzulqa'dah ini dengan cara duduk. Memangnya kalau bulan lain selain bulan yang 4 itu ada apa pada mereka? Mereka tidak duduk. Dalam arti mereka beraktivitas, dan aktivitas mereka itu yang mengandung dosa. Apa aktivitas orang jahiliyah? Di antaranya mereka suka membunuh. Itu aktivitasnya. Suka merampok, merampas, suka memukul orang, berkelahi, adu suku. Gara-gara pernikahan, sempadan tanah, mereka suka berkelahi, fisik, mengadu tombak, pedang. Kemudian mereka juga suka berperang. Tetapi di bulan Dzulqa'dah aktivitas itu semua dihentikan. Mengapa? Karena di bulan itu mereka duduk tenang di rumah, tujuannya untuk menghormati bulan Dzulqa'dah itu. Jadi cara menghormati bulan Dzulqa'dah ini, tidak usah memukul orang, tidak usah mencaci maki, tidak usah berkata-kata kasar, tidak usah membunuh, tidak usah sampai melakukan hal-hal yang sebetulnya itu dalam Islam juga dilarang. Tapi larangan itu lebih keras lagi ketika berada di bulan Dzulqa'dah. Digambarkan contoh orang-orang jahiliyah ini, mereka ini dendam. Dendam yang paling dahsyat itu ya dendam orang jahiliyah.
Kalau ngambil contoh bagaimana dendamnya Hindun, istri Abu Sufyan. Dendamnya dia kepada Hamzah paman Nabi yang membunuh ayahnya ketika perang Badar. Lalu dia pun bertekad, nanti kalau ada perang lagi, matilah Hamzah ini, akan kukunyah jantungnya, menunjukkan dendamnya itu. Dan benar, ditunjuklah satu orang budaknya bernama Wahsy. Nanti kalau engkau ikut berperang, engkau pastikanlah bahwa ada yang bernama Hamzah, paman Muhammad itu, engkau tombaklah dia, karena aku sakit hati dengan dia. Dendamnya begitu. Dan memang akhirnya Wahsy mampu melakukan perintah Hindun, sehingga paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib ini benar-benar wafat syahid di perang Uhud itu. Dan tak sampai di situ, setelah wafat ditemukannya jenazah itu, dicarinya jenazah itu, kemudian diperintahkan Wahsy belah dadanya dengan pedangnya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, memang dikunyahnya betul untuk menunjukkan sakit hatinya itu. Dikunyahnya jantung Hamzah, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, lalu dimain-mainkan, dimasukkan jarum, dibuat mainan rantai, diputar-putar untuk menghinakan orang-orang Islam saat itu. Nah, begitulah dendamnya orang jahiliyah. Tapi kalau mereka jumpa dengan orang yang dia dendam itu, yang sakit hatinya itu, kalau jumpa di bulan Zulqa'dah, mereka tak akan mau balas dendam. Mereka tidak akan mau memukul, apalagi membunuh. Dan bahkan berkata-kata menyakitkan aja tak mau mereka lakukan. Disebut dalam sejarah, kalau bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang yang membunuh ayah kandungnya di bulan Zulqa'dah, di bulan-bulan haram, mereka tidak akan mau melakukannya karena mereka sangat menghormati bulan haram. Begitu jugalah seyogianya orang Islam. Kalau dah masuk ke bulan Zulqa'dah, diharapkan dia berhati-hati, karena Allah melarang, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berzalim, berbuat zalim, menzalimi diri kalian. Maksudnya menzalimi diri kalian, berbuat dosa. Mengapa Allah melarang buat dosa di bulan ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Mengapa dilarang? Karena kalau kita buat dosa di bulan ini, dosa kita dilipat gandakan. Bukan berarti di luar bulan 4 itu kita boleh buat dosa. Mengapa Allah cuma melarang kita buat dosa di bulan 4 bulan itu saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maksudnya bahwa 4 bulan ini kalau berbuat dosa, dosanya berlipat-lipat. Makanya disuruh hati-hati. Bulan Syawal kemarin, 15 hari yang lalu kan kita masih berada di bulan Syawal. Buat satu dosa, maka satu dosa itu catatannya 1. Tapi kalau hari ini bulan Zulqa'dah buat satu dosa, maka dosa yang 1 ini berlipat-lipat, besar dosanya. Kenapa? Karena kita berada di bulan haram. Bulan haram ini bulan kelipatan baik amal baik maupun perbuatan buruk, sama-sama dilipat gandakan. Kalau buat baik kita dilipat gandakan kebaikan pahalanya, buat buruk dosa juga dilipatkan dosanya. Maka perlu kita berhati-hati kalau sudah berada di bulan-bulan haram. 3 bulan ke depan ini kita masih berada di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan bulan-bulan dalam Islam. Kalau ada orang berbuat dosa di bulan ini, maka dia dianggap menodai, mengotori kemuliaan, kehormatan bulan haram. Bulan haram ini bulan yang dihormati, tapi dibuat dosa.
maka engkau sudah mengotori bulan ini dengan dosa. Makanya Allah marah, dilipat gandakan. Jangan sampai nanti di akhirat kita yang dah pede, percaya diri dengan amal soleh kita, rasanya tak banyak buat dosa, buat amal aja kita, umpamanya ada orang begitu, karena rasanya memang tak ada buat dosa. Kalau ada pun dosa-dosa kecil, sementara amalnya banyak. Tapi ketika dilihat di akhirat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan dia akan melihat, siapa yang berbuat buruk dia akan melihat. Ternyata dilihat perbuatan buruknya kok berlipat-lipat, menggunung dosanya. Kok bisa saya buat dosa sebanyak ini ya? Padahal dulu saya tak ada buat dosa sebanyak ini. Ketika dilihat catatan keterangan engkau melakukan dosa kecil ini di bulan haram, makanya jadi besar. Padahal dosa kecil yang dia buat cuma melakukannya di bulan haram, maka dosa-dosa kecil itu menjadi besar kalau dilakukan di bulan-bulan haram. Nah, jadi kita perlu nih hati-hati kalau sudah berada di bulan-bulan haram ini, hati-hati, ditingkatkan kehati-hatian kita. Sampai Zulqa'dah selesai Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Nah, ternyata di bulan Zulhijjah itu nanti kita berada di bulan yang paling tinggi kedudukannya, khususnya di 10 hari yang utama. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, demi 10 malam. 10 malam itu maksudnya 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi lebih kurang 15 hari lagi kita mulai masuk tanggal 1. Masuk tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, itulah yang kata Nabi, kalau beramal soleh pada 10 hari itu, maka amal soleh itu amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Dalam 1 tahun 355 hari ada 10 hari yang istimewa. Kalau bisa beramal soleh di 10 hari itu, itulah amal soleh yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Itu yang disebutkan Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kalau beramal soleh pada hari itu melebihi amal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai disumpah oleh Allah, walayalin ashar, demi 10 malam atau 10 hari. Bahkan para ulama mengatakan, mana lebih tinggi kedudukan 10 terakhir Ramadan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ulama kita menyatakan lebih tinggi kedudukan 10 pertama bulan Zulhijjah. Coba bayangkan tuh, 10 terakhir Ramadan itu kan hebat itu. Ada Lailatul Qadar di dalamnya. Tapi ternyata beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Kalau 10 terakhir Ramadan, khususnya Lailatul Qadar itu hanya malam saja. Tapi kalau 10 pertama bulan Zulhijjah, siangnya malamnya kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Bahkan Nabi mengatakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah. Makanya jangan sampai terlewat nanti. Karena mumpung belum masuk, kita siap-siap dari sekarang. Ya Allah, andaikan engkau sampaikan kami di 10 pertama bulan Zulhijjah, kami akan lakukan amal soleh ya Allah. Karena itulah waktu terbaik. Dan itulah waktu yang disebut kalau beramal soleh Allah amat sangat mencintai amal soleh itu dan hamba-hamba Allah yang beramal soleh pada hari itu. Bahkan dirincikan lagi, wasyafa'i wal watr, wasyafa'i demi genap.
Wal watri demi ganjil. Apa syafa'? Apa water? Syafa' itu genap maksudnya tanggal 10 Zulhijjah. Wal watr, witir. Witir itu artinya ganjil, khususnya tanggal 9. Jadi Allah sampai bersumpah menyebut 10 hari yang utama, habis itu difilter dari 10 hari ini mana yang paling spesial. Wasyafa'i wal watr, demi tanggal 10, demi tanggal 9. Mengapa tak 9 dulu baru 10? Kalau angka kan 9 dulu Pak ya, 9 dulu baru 10. Tapi dalam Quran wasyafi'i dulu, demi genapnya 10, demi tanggal 9. Karena kedudukan tanggal 10 itu lebih tinggi pula daripada tanggal 9. Jadi kalau dibuatlah klasifikasi bulan atau hari yang paling dicintai oleh Allah kalau beramal soleh kapan? 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dari 10 hari itu mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi tanggal 10, di bawahnya tanggal 9. Mengapa tanggal 9? Ada Arafah di sana, wukuf di Arafah. Kemudian orang selain yang melaksanakan ibadah haji, dia berpuasa Arafah, yang keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Adapun tanggal 10 dia amat sangat spesial, karena di tanggal 10 itu berkumpul seluruh amal-amal kebaikan, menumpuk amal-amal soleh di sana yang tak bisa dilakukan selain di tanggal 10 itu, khususnya manasik haji. Orang yang selesai wukuf di Arafah, tanda selesai wukuf itu kan tenggelam matahari. Tenggelam matahari tanggal 9 itu dah tanggal 10. Mulai tanggal itu kan, mulai hari dalam Islam itu kan maghrib. Nah kalau sudah maghrib dah tanggal 10 itu. Nah mulai selesai dia setelah dia sudah masuk waktu maghrib, nanti mereka sholat jamaah atau kemudian mereka berangkat ke Muzdalifah. Nah itu ibadah berangkat ke Muzdalifah. Untuk apa? Mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah itu mereka besoknya bersiap-siap, atau malam itu ada juga yang sudah mengambil batu, kemudian bersegera untuk melontar jumroh Aqabah. Mengambil batu, kemudian ke Mina melontar jumroh, kemudian nanti dia akan melaksanakan tawaf wajib. Tawaf, setelah itu dia akan mencukur rambut, sa'i. Setelah sa'i dia akan mencukur rambut. Setelah mencukur rambut dia akan tahallul. Tahallul itu artinya dia sudah tidak lagi menggunakan pakaian ihram. Berapa banyak itu manasiknya, bertumpuk manasiknya di sana. Nah oleh karena itu tanggal 10 itu istimewa. Dan terkhususnya yang paling istimewa dari sekian banyak ibadah-ibadah yang lain, Nabi yang mengatakan ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan pada tanggal 10 yang paling dicintai oleh Allah melebihi amalan menyembelih hewan kurban. Nah, itu khususnya. Padahal amal banyak tuh di kita yang tidak haji, kita udah banyak juga buat amal tuh tanggal 10. Mulai saja kalau yang ditradisikan di tempat kita, mulai maghrib itu udah mulai takbir Pak ya. Mulai takbir tuh zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir. Nah, mulai kita melakukan tanggal 10 tuh udah banyak amalan-amalan. Kemudian nanti habis salat isya nanti takbir lagi, terus malam itu dibanyakkan zikir, wadhkuru
hendaklah mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'luman, pada hari-hari yang ditentukan. Sebetulnya makna ayyamin ma'lum, hari ditentukan itu 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu bermakna dulu di masa sahabat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, sejak tanggal 1 mereka udah bertakbir tuh muqayyad. Mereka pergi ke pasar, diajaknya orang seluruh pasar tuh bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah, ikut semua orang di pasar tuh mulai tanggal 1. Cuma di tempat kita macam tak ada Pak ya. Baru kita mentradisi melaksanakannya itu kapan? Setelah sholat maghrib gitu. Tapi kalau ada yang mau sejak tanggal 1, dia tidak salah. Hanya saja tak lazim mungkin. Bahkan di pasar-pasar pun orang zikir dulu. Abdullah bin Umar mempraktikkan itu, Abu Hurairah. Karena ayatnya wadhkurusma rabbikum wadhkurusmallahi, dan berzikirlah menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan, yang dimaksud kata Abdullah, kata Imam Ibnu Katsir 10 hari yang utama. Tapi tanggal 10 itu memang puncaknya, yang benar-benar kita banyak zikirnya itu di tanggal 10. Malam itu diperbanyak zikir terus, nanti sampailah subuh kita salat subuh. Setelah salat subuh itu ada pula amalan puasa. Puasa menahan dari makan, maksudnya makan dan minum, sampailah nanti dilaksanakan salat Idul Adha. Bukan puasa seperti biasa, cuma sebentar aja, tak makan tak minum dulu sampai nanti takbir zikir terus sampai dilaksanakan salat Idul Adha. Fasalli li rabbika, salatlah engkau kepada Allah, li rabbika wanhar, dan setelah salat itu berkurbanlah. Makanya yang dipraktekkan Nabi itu setelah dia salat Idul Adha, lalu dia langsung khutbah. Setelah khutbah itu langsung menyembelih hewan kurban. Tak seperti di tempat kita. Lalu Nabi kapan buka puasanya? Yang pertama masuk ke mulut Nabi daging hewan kurban. Jadi setelah disembelih, lalu diambil hatinya, dikasih garam, dibakar, langsung dimakan. Itulah suapan pertamanya. Kalau itulah dipraktekkan di jamaah Jami'atul Zahidin ini, memang agak khawatir kita. Karena orang lama itu kan, apalagi nanti menyembelih, panggil bapak ibu, ditunggu di lapangan umpamanya. Tunggu pula dulu, ini perut dah berbunyi-bunyi. Yang menyembelih nih, kapan kita mau sarapan nih katanya. Daripada nunggu lama-lama, masuklah lontong dulu katanya. Dan kadang-kadang ustaz diajak makan lontong oleh jamaah. Habis khutbah tuh udah berapi-api, Ustaz singgah rumah pengurus makan untuk sarapan gitu. Nak ditolak payah kan, udah disiapkan. Akhirnya ustaz pun ikut juga makan. Tapi tak apa-apa, artinya dah dapat dia pahala menahannya. Cuma kalau mau ngikut seperti Nabi, begitulah persis itu dilaksanakan. Dia makan itu daging hewan kurban. Kalau kita nampaknya agak berat bagi sebahagian orang. Nah, itu tanggal 10. Dan di tanggal 10 itu yang paling utama, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ihraqid dam, menumpahkan darah, kata Nabi. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Nanti tanduknya akan bersaksi di hari kiamat. Bulunya, kukunya akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya hewan kurban itu nanti akan bersaksi. Kalau ada hamba Allah, dia pernah melaksanakan ibadah kurban semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Karena kurban itu artinya kan mendekat. Qarib, dekat. Karib, sahabat karib. Qarib, kurban, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau bisa
upayakan kita setiap tahun itu kurban. Kalau mazhab Hanafi, kurban itu Bapak Ibu wajib hukumnya. Mazhab Hanafi, karena hadisnya man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudhi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Ada kemampuan tak mau kurban, main jauh-jauh, tak usah dekat-dekat sini. Nabi yang mengancamnya itu menunjukkan, kata ulama mazhab Hanafi, tidaklah ancaman seperti itu keluar dari lisan Nabi melainkan bermakna bahwa itu perintah yang mengandung makna hukum wajib. Sampai dia ancam, kalau tak mau kurban tak usah ke sini. Nah, itu berarti kewajiban, alasan mazhab Hanafi. Adapun mazhab yang lain selain mazhab Hanafi, mereka mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kata orang kita dulu, sunat muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, hampir kewajib, tak sampai kewajib. Karena alasannya cerita tentang idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal anak bulan tanggal 1 bulan Zulhijjah, udah nampak hilal, udah masuk tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian hendak, arada yuridu itu ingin, kalian ingin berkurban. Nah, kata ingin ini bermakna ada yang ingin, ada yang tak ingin. Berarti dia tidak terlalu kuat, tidak wajib ini hukumnya. Itu alasan mazhab selain Hanafi. Kalau ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan rambutnya dan menahan kukunya. Bagi yang mau berkurban, kalau sudah tanggal 1, sejak tanggal 1 Zulhijjah, tidak diperkenankan memotong kuku, tidak diperkenankan memotong rambut, termasuk mencabut bulu badan. Pokoknya bulu badan kita lah, kumis, jenggot, nah itu tak boleh dicukur, tak boleh dicabut. Sama dengan orang melaksanakan ihram, itu kan banyak larangan. Tak boleh potong kuku, tak boleh pakai parfum, itu larangan ihram. Tak boleh memotong tumbuh-tumbuhan, tak boleh berburu, tidak boleh pakai sabun, iya kan? Itu larangan-larangan ihram. Itu tanda apa tuh Pak? Mau masuk Isya? Belum ya? Nah, jadi seperti itu terkait tentang memotong kuku ini. Sampai kapan? Sampai disembelihkan hewan kurban. Kalau udah disembelih hewan kurbannya, bolehlah motong kuku. Tapi ternyata ulama beda pendapat dalam hal ini. Apakah larangan itu bersifat haram atau makruh? Rupanya dalam mazhab Hambali, motong kuku dan motong rambut itu bagi orang berkurban haram hukumnya. Mazhab Hambali. Nanti kalau ada ustaz ceramah, janganlah memotong kuku, motong rambut kalau mau berkurban. Kalau ibu potong haram hukumnya. Berarti dia mazhab Hambali itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab selain mazhab Hambali tadi, itu hukumnya makruh. Khususnya mazhab Syafi'i mengatakan makruh hukumnya. Jadi tak sampai ke tingkat haram. Jadi kalau orang yang bermazhab Syafi'i, andai dia terlupa dia motong kuku di akhir-akhir bulan Zulqa'dah, baru sadar dia di tanggal 5 Zulhijjah, udah lain rasanya kuku nih, tak nyaman dia. Karena dia tak nyaman, udahlah potong aja lah, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i memotong kuku itu hukumnya makruh. Cuma andai dia tahan tak dipotongnya, itu lebih utama, dia dapat pahala. Menahan tidak memotong itu dapat pahala dia. Itu
Jadi ibadah kita dalam Islam ini kan ibadah tuh ada yang memang mengerjakan, ada yang menahan diri. Nah, ibadah menahan ini juga dinilai sebagai ibadah yang kalau dikerjakan, kalau ditahan itu benar-benar dia mendapatkan pahala. Dan bahkan ada pula yang memahaminya beda. Itu bukan memotong kuku kita katanya. Bukan memotong rambut kita, tapi yang dilarang tuh memotong kuku kambing, kuku sapi itu yang tak boleh dipotong, atau bulu kambing itu yang tak boleh dipotong. Jadi kitanya tak apa-apa katanya. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat itu tidak lazim. Ada yang berpendapat begitu, termasuk pendapat yang syaz, gitu kan. Kalau Imam Nawawi jelas yang dimaksud itu orang yang mau berkurbannya. Karena redaksinya tidak ada menyebutkan kata orang, kata ulama yang mengatakan itu kuku dan bulu kambing atau sapi, unta itu tak ada. Yang ada hanya jika masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah dan kalian ingin berkurban, hendaklah menahan rambut dan kukunya. Nya ini siapa? Menahan rambut dan kukunya nya orang yang mau berkurban atau nya kambing yang mau dikurbankan? Kan redaksinya jika melihat bulan Hilal, sudah masuk bulan Zulhijjah, lalu kalian ingin berkurban, hendaklah menahan rambut dan kukunya. Kan bisa dua maknanya. Bisa menahan rambut kuku kambing, sapi, kerbau, unta itu, atau menahan kuku dan rambut orang yang mau berkurban. Terus yang hati-hati, kedua-duanya tidak usah dipotong, lebih hati-hati. Emangnya apa keperluan orang memotong kuku kambing itu di 10 hari utama itu? Apa tujuannya? Kalau tak ada penting-penting. Nah, dan ternyata alasan mereka yang pendapat syaz ini itu ada alasan juga. Kenapa? Karena hadis sebelumnya, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, nanti hewan kurban ini akan datang pada hari kiamat, akan bersaksi bulunya, kukunya akan bersaksi di hadapan Allah. Oh, itu sebabnya dilarang memotong kuku. Karena kan hewan kurban itu kan ada syaratnya. Dia tidak boleh cacat, tidak boleh luka, tidak boleh buta matanya sebelah atau bagaimana, tidak boleh kakinya pincang, tidak boleh. Itu nanti kalau dipotong terjadi sesuatu, itu yang dikhawatirkan. Maka kalau begitu mau hati-hati. Selain memang kita jangan usik-usik hewan kurban itu, termasuk jangan juga potong kuku kita yang mau berkurban dan rambut atau bulu badan, tak boleh dicabut. Selamat kita jadinya, tak ada nanti permasalahan di akhirat. Nah, begitulah hikmahnya ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi ini penting tentang amalan-amalan kita. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla ay yaqa'a minal ardi. Nanti darah hewan kurban itu sebelum menetes di bumi, ternyata Allah sudah mengampuni dosa hamba-hamba Allah yang berkurban. Sebelum darah hewan kurban itu menetes, masih disembelih mungkin atau mau menyembelih, belum jatuh lagi darah itu, Allah sudah mengampuni dosa hamba yang berkurban. Jadi orang berkurban itu cara berpikirnya bukan tujuannya sekedar mau bagikan daging. Saya kurban ini mau bagi daging, banyak orang-orang perlu makan daging. Itu syariatnya seperti itu. Tapi hakikatnya kita yang perlu dengan kurban, bukan orang lain. Orang lain udah pasti dibagi-bagikan nanti itu. Yang lebih penting ampunan Allah untuk kita. Biasa kita minta ampun istighfar, iya, astaghfirullahaladzim, habis sholat istighfar. Tapi ada cara meminta ampun, tidak dengan istighfar, tidak dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Yang mana itu? Menyembelih hewan kurban. Nah, itulah
yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita, khususnya Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hamba Allah yang berkurban. Kalau dilihat dari daftar peserta kurban sekian umpamanya, mungkin ada 20 umpamanya di situ, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 umpamanya. Kemudian udah penuh. Lalu ada orang, ini dah banyak nampaknya nih. Udah 18 kelompok, 18 ekor sapi. Kayaknya saya tak perlu masuk di sana. Karena kan tujuannya untuk bagi daging. Ini udah berlebih nih orang di kampung kita. Umpamanya kan ada satu masjid begitu, selalu berlebih daging kurban itu. Akhirnya orang yang mau berkurban tadi, berarti saya tak perlu ada di sana. Kenapa? Dengan adanya sekian kelompok itu dah terbagikan daging. Berarti dia sudut pandangnya kurban itu untuk orang. Kurban itu untuk bagi daging. Tapi dia, apakah apa yang saya dapatkan kalau saya kurban? Allah ampuni dosa saya. Kalau begitu saya masuk di sana. Jadi kalau memikirkan untuk sekedar bagi daging, dah berlebih-lebih dah. Tapi kalau udah diampuni dosa saya atau belum? Ada salah satu jalan agar Allah mengampuni dosa saya. Inilah saya masuk daftar nomor kelompok sekian. Begitu sudut pandang berkurban itu. Kalau begitu cara pandang orang Islam, dia tak takut mengeluarkan hartanya. Itu juga sedekah, infak, zakat. Orang tak akan takut mengeluarkan hartanya. Karena di balik amal hartanya itu ada sesuatu yang besar dia dapatkan. Sama dengan orang bersedekah. Kamu makan sehari berapa? 3 kali. Berapa duitnya itu? 50.000. Untuk 2 hari ini cukup lah ya. Kasih 100. Tapi kalau dia cukup enggak 100.000 nih untuk mendapatkan naungan Allah di akhirat. Nah, dibayangkannya keperluan dia, bukan keperluan orang. Kalau begitu sudut pandangnya, kita akan berlomba-lomba beribadah, beramal soleh. Hanya untuk melaksanakan ibadah kurban ini memang perlu banyak penjelasan tentang fikihnya. Kadang-kadang kita dalam masalah bab fikih ini ada yang masih melanggar aturan-aturan syariat. Tapi karena belakangan ini dah banyak ngaji, maka dah ada perubahan. Dulu orang bisa sembarangan tanpa izin mengambil daging hewan kurban itu, dimasak, dimakan tanpa kasih tahu sama pekurbannya. Nah, sekarang karena udah banyak ngaji, ditanya dulu, boleh diambil sebahagian ini jatah bapak ini kan 1/3, kita ambil sedikit untuk masak, ikhlas nak? Ikhlas katanya, sedekah. Jadi dia akan syar'i dia. Tapi kalau diam-diam main ambil aja tak jelas, pemiliknya 7 orang, harus tanya tuh ke 7 itu, iya enggak? Kalau ada 1 orang tak setuju, berarti tak halal. Nah, ini komunikasi, ada akadnya, ada seperti itulah seyogianya. Nah, begitu juga tentang penjualan kulit, pembagian daging hewan kurban itu perlu pengkajian, dan biasanya setiap tahun sudah dikaji lah oleh para ustaz-ustaz kita. Saya yakin dan percaya jamaah sudah melaksanakannya dengan baik, tapi untuk berikut ke depan lagi perlu ditingkatkan lagi agar ibadah kita benar-benar sampai kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku. Sebetulnya nusuk itu bisa maknanya kurban. Walaupun kurbannya setahun sekali, tapi setiap hari kita cerita kurban dalam salat kita. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku, kurbanku. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, semuanya karena Allah, untuk Allah. Nah, itu tentang kurban. Dah masuk Syah? 10 menit lagi. Boleh Pak? Tanya jawab. Pengajian baru ini kan, kalau dulu kita per kepala per orang kurban kan. Jadi sekarang katanya kurban 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga, minyak kan. Itu
ala kulli ahli baitin, untuk setiap keluarga itu seminim-minimnya, paling tidak dalam satu keluarga itu adalah 1 ekor kambing yang paling sedikit. Jangan sampai tak ada. Diniatkan untuk sekeluarga, itu yang paling sedikit. Tapi kalau rezeki itu ada, yang terbaik itu setiap nama-nama di anggota keluarga itu dia berkurban. Kebetulan anaknya 5, tambah suami istri jadi 7. Satu keluarga dia berkurban 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. 1 ekor kambing 7 orang, 1 ekor sapi kan. Nah itu afdal. Dan ada yang lebih afdal lagi, bukan 7 orang urunan begitu, 1 orang berkurban 100 ekor unta. Itu yang dilakukan Nabi. Nabi tingkat tinggi kurbannya. Dalam 1 tahun itu Nabi berkurban sendiri, tetapi di atas namakan untuk umatnya dan untuk keluarganya 100 ekor kambing. Di kesempatan lain 1-2 kibas. Jadi boleh. Kalau memang harta rezekinya cukup untuk 1 ekor kambing, maka diserahkanlah kambing itu kepada kepala keluarga. Kepala keluarga inilah yang berniat untuk diri dan keluarganya berdasarkan hadis, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu hadis yang tentang 1 atau 2 kibas itu diniatkan untuk keluarganya semuanya. Tapi hadis yang lain, Nabi berkurban, ya Allah ini korban untukku dan untuk umatku 100 ekor unta. Nah, jadi ada namanya sunat, kalau sunat kifayah namanya. Sunat kifayah itu dia dapat mewakilkan semuanya. Biasa kita dengar kifayah itu fardu kan, fardu kifayah itu kan. Tapi ada sunat kifayah. Dalam mazhab Syafi'i ada sunat kifayah. Kalau dah dapat dia 1 itu bisa, tetapi itu yang paling tingkat rendah. Kalau mau yang afdal, masing-masing 1 orang. Bahkan bisa juga diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Masuk situ almarhum orang tua, almarhumah ibu, bisa masukkan. Nah, tetapi jangan itu dijadikan, kalau dah begini 1 ekor kambing ini 1 keluarga dah cukup, tak perlu lagi yang lain. Kalau masih ada rezekinya, ambil yang terbaik. Tapi kalau memang ini tahun ini agak susah kita, nampaknya duit cuma ada 2.600.000 atau berapa kan, nampaknya kita tak bisa kurban setiap masing-masing kita. Udahlah, ini niat atas nama kepala keluarga ini untuk semua keluarganya, kan bisa. Cuma jangan itu dijadikan patokan harus seperti itu, enggak. Makanya, tapi kan ada pula ibu-ibu yang nuntut, karena setiap tahun tuh dapat 1, nuntut sama suaminya, bang, tahun kemarin atas nama abang, kurban. Tahun niko atas nama ambo, kata istrinya kan. Apa kata suaminya? Oh, kalau begitu sholat maghrib nanti saya yang imam, sholat isya engkau yang imam, bisa tak? Katanya tidak bisa. Oleh karena itu, meskipun memang setiap tahun itu ada yang cuma untuk seukuran 1 ekor kambing, tetap diwakilkan oleh kepala keluarga supaya bisa tercakup semuanya. Kalau diserahkan sama istri, berarti istrinya aja yang dapat pahala. Begitu ketentuannya, karena dia ada imam di dalam rumah tangga itu, dia yang meniatkan untuk seluruh keluarganya. Gitu Pak ya? Ustaz, iya Pak. Itu kalau dari kulit sapi korban itu boleh dijual, itu uang itu masuk ke kas masjid, itu boleh nggak? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Arti aslinya, siapa yang menjual kulit hewan kurban,
tidaklah bernilai kurban itu baginya. Itu makna umumnya begitu. Tetapi kan belakangan dipahami gimana cara mengolah kulit. Aslinya dibagi dulu. Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga hewan kurban, untanya. Dan untuk menyelenggarakan ini agar dibagikan jilalnya, wa ajillatuha, wa jilduha, dan kulitnya, dagingnya, semuanya dibagikan kecuali kotoran dan yang tak bermanfaat. Tapi yang bermanfaat, semua kulit itu bermanfaat, bisa dibuat, bagikan semua. Aslinya begitu. Cuma di masyarakat kita kulit ini tak semua orang bisa ngolah. Kalau dipotong-potong dia dibagi-bagi, nanti ujung-ujungnya dibuang-buang juga. Bagian tak pandai mengolahnya, akhirnya dia jadi mubazir. Akhirnya disimpulkanlah berdasarkan ayat wa at'imul ba'isal faqir, berikan ia kepada fakir miskin. Ba'isal faqir, kasih. Cuma orang yang diberi ini tak juga mampu mengolahnya, maka dia ditolong. Sebetulnya aslinya dia yang mencari. Kalau dah diserahkan sama dia, dah jadi milik dia. Kalau dah jadi milik dia, boleh dijual. Dijualnya tak tahu, dia ditolong oleh panitia. Gimana Pak kulit itu? Tak tahu saya mau apakan. Mau ada tuh orang yang jual, teleponlah. Dibantu oleh, tapi uangnya diserahkan memang kepada orang yang menerima kulit itu. Jangan dipakai untuk masjid, jangan dipakai untuk operasional, beli kresek, beli pisau, beli rokok lagi kan. Tak boleh itu dipakai untuk pelaksanaan. Gitu Pak ya. Kemudian ini ada Ustaz. Ya. Saya kita beli sapi 10 ekor. Ada sisa uangnya dari pembelian sapi itu. Ya. Uang itu di mana? Uang itu bisa untuk operasional. Karena yang hakikat daging sapi itu yang dibeli itu kan. Nah sisa ini operasional. Itu boleh. Tapi kalau daging itu dijadikan atau kulitnya dijual dijadikan operasional tak boleh. Ya. Enggak. Tidak disyaratkan. Bisa, ambil tidak bisa. Enggak ada ketentuannya harus jenis kelamin. Termasuk akikah kan. Tak ada ditentukan harus laki-laki harus jantan gitu kan. Boleh. Tak ada dalam fikih syaratnya harus jantan. Tidak bahagian dari syarat. Yang penting umurnya kan. Kan yang ditentukan umurnya, kemudian dia tidak cacat, tidak pincang, tidak buta matanya, tidak terlalu kurus. Tak ada sebut tidak perempuan, tak ada tidak betina kan. Nah, jadi masuk dia. Gitu ya. Pak ya? Enggak wajib. Enggak mesti. Nah, itulah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini dengan baik. Dan bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih kepada jamaah yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan pondok pesantren kita, memberikan donasinya untuk santri-santri kita yang yatim duafa, yang mereka memang perlu dibantu. Mereka ini gratis, tidak bayar di sekolah itu, dan santrinya sudah ada 60 orang, yang di sini 25. Nah itu yang di Sungai Pakning, yang situnya di Kulim, pondok pesantren Darul Khair. Jadi kaleng-kaleng infak yang
diajak kepada jamaah itu supaya diisi berapapun. Nanti setiap bulan nanti kan ada ibu yang nelpon, ada nama di situ, telepon jemput atau gimana itu. Itulah untuk keperluan santri-santri kita. Hari ini 3 lokal santri kita itu, 3 lokal itu satunya untuk rumah ustadz pengasuhnya, yang satu lagi asramanya lokal biasa 7x8, yang satu lagi asrama juga. Disitulah sholatnya, di situ asramanya, di situ lokalnya. Jadi belum punya lagi tempat ibadah seperti masjid. Alhamdulillah kemarin kita sudah mulai berangsur-angsur. Tanggal 3 kemarin, 3 Zulqa'dah ini, pondasi penanaman corocok, karena tanah gambut itu butuh corocok. Udah kita mulai corocoknya. Berangsur-angsur, kalau ada jemaah yang berdonasi, ayo kita bangunkan masjid di sana agar nanti anak-anak kita bisa sholat di situ, bisa beribadah, baca Quran, berzikir. Mudah-mudahan mengalir kebaikan dan pahalanya nanti. Andaikan kita wafat suatu saat nanti, mereka mengaji di sana pun akan tetap mengalir kebaikannya. Itu bisa satu di antara pilihan-pilihan beramal di mana-mana. Ini kalau mau berpartisipasi bangunkan rumah di surga, itu pilihan tepat untuk kita mengambil kesempatan, peluang. Sebetulnya bulan haram ini dimanapun peluang beramal soleh ambil gitu. Walaupun sedikit, saya ambil peluang nih, 1 sak semen. Apalagi itu untuk meraih keutamaan bulan haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu rezekinya diberkahi oleh Allah.